Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, salah satu yang menjadi makna dalam baptisan, kalau boleh kita refleksikan ulang adalah selain kita menjadi anak Allah, kita memiliki juga konsekuensi, yaitu kenabian. Kenabian adalah satu semangat atau dorongan atau greget di mana karena baptis kita ini dipanggil untuk menjadi orang-orang yang tetap menjaga apa yang diberikan Tuhan sebagai rahmat. Sebagaimana yang ditawarkan oleh Yohanes Pembaptis, yaitu kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang meluruskan jalan bagi Tuhan. Tentu apa yang dikatakan Yohanes ini menjadi sangat jelas kalau kita meletakkan pada makna Advent dalam liturgi Gereja Katolik. Advent sebagai masa liturgi adalah menggambarkan masa panjang penantian kita masing-masing, di mana gambaran penantian itu diungkap dalam bacaan pertama dari nubuat Nabi Baruk, yang menggambarkan bagaimana dahulu Israel orang-orang yang terpuruk, yang berjalan di bawah naungan atau di bawah penindasan para musuh. Namun demikian tetap diberi harapan bahwa kemuliaan tetap akan datang asal mereka mengandalkan kehendak Allah. Jadi kalau kita membaca kisah Perjanjian Lama, kisah dari keselamatan itu dimunculkan melalui pembebasan Israel dari perbudakan, baik di Mesir maupun di Babel. Intinya adalah bahwa keterpurukan, kedosaan karena jauh dari kehendak Allah ini menjadi harapan ketika mereka mau mendengarkan Allah. Apa yang dikatakan Baruk, saya kira juga menjadi refleksi saya pribadi misalnya dalam konteks Advent. Advent sebagai masa penantian dalam konteks liturgi untuk menantikan kedatangan Tuhan dalam peristiwa Natal juga merupakan satu gambaran penantian panjang ketika kita harus menatap harapan kita masing-masing, di mana dengan rahmat baptis itu kita harus sampai pada titik yang paling indah, yaitu kemuliaan Allah dalam hidup kita masing-masing. Sebagaimana kita menggambarkan kedatangan Tuhan yang menebus, yang menyelamatkan, yang membebaskan, demikian juga pada saatnya nanti kita pun harus mengalami masa itu. Maka lalu seruan Yohanes saya kira menjadi sangat menarik. Sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa rahmat baptis itu bukan sekedar sebuah upacara, namun sebuah makna yang mendalam. Bapak, Ibu, dan saya ketika dibaptis itu kita dikuduskan. Kekudusan yang bersumber dari rahmat Tuhan itu kekudusan yang kita bawa dalam kerapuhan, kelemahan, dan dosa selama kita membangun peziarahan kita masing-masing di bumi ini dengan pilihan dan panggilan kita. Namun kita diingatkan, kita memiliki satu panggilan atau misi bahwa kita dalam masa Advent itu
Dalam masa penantian panjang itu, kita dipanggil untuk menatap Sang Raja Penyelamat, Yesus Kristus, dalam kemuliaan kita masing-masing itu. Sehingga dinamika ziarah kita, dinamika Advent kita ini tentu bukan sekedar menanti dengan pasif, namun menanti dengan semangat kenabian. Semangat mewujudkan apa yang benar di hadapan Allah. Maka Yohanes mengatakan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Artinya jelas bahwa kita ini berjalan menuju Allah. Berjalan untuk mencapai Tuhan. Berjalan untuk mencapai keselamatan. Berjalan untuk mencapai penebusan. Dan itu saya yakini benar. Ya. Sehingga kita dipanggil untuk berjuang. Agar dalam masa penantian itu kita berjuang untuk tetap menatap kepada Allah. Sehingga dalam perjalanan menatap kepada Allah ini, Yohanes menyerukan kembali, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Hidup dalam perjalanan di dunia ini, hidup dalam masa Advent, sepanjang ziarah kita di dunia ini adalah jalan untuk berjuang. Dalam kerapuhan dan kelemahan kita dipanggil untuk meluruskan jalan bagi Tuhan. Artinya hidup saya harus sesuai dengan jalan Allah. Maka kalau kita ingat jalan ini, lalu kita ingat teks-teks yang kita pakai untuk merayakan arwah kan. Misalnya konteks akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka masa Advent adalah masa di mana kita dipanggil untuk merefleksikan ulang sejauh mana saya menjadi orang-orang beriman ini, apakah lurus jalan hidup saya. Tentu yang tahu diri kita dan Tuhan Allah. Romo enggak ngerti, ya kan? Yang tahu adalah kita dan Tuhan Allah. Luruskanlah jalan bagi Tuhan itu antara lain adalah setiap lembah akan ditimbun. Setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Meluruskan jalan dalam hidup kita adalah mengembalikan kembali makna baptis yang kita terima dalam konteks panggilan untuk mencapai keselamatan. Sehingga kita diberi waktu, rentang waktu untuk berdinamika sejauh mana saya menjadi orang-orang yang lurus. Maka Advent dalam konteks liturgi sebenarnya untuk merenungkan ulang atau membawa kita untuk membantu supaya kita juga dalam hidup ini tidak sekedar mengalir. Namun ada masa-masa kita merefleksikan sejauh mana saya sebagai orang beriman ini, hidup saya lurus di hadapan Tuhan. Banyak cara yang bisa kita buat, ya. Banyak hal yang bisa kita usahakan. Karena kita semua telah diberi bekal, diberi anugerah yang luar biasa, di mana kita pertama-tama diberi satu rahmat bahwa hidup kita ini tidak disia-siakan Allah. Namun hidup kita ini direngkuh oleh Allah lewat rahmat baptis. Kita bukan sekedar daging, namun kita diletakkan pada martabat kesucian Allah lewat sakramen baptis. Dan dalam hidup kita, setiap kali kita diberi suntikan rahmat itu, lebih-lebih dalam Ekaristi.
Ekaristi bagi saya bukan persoalan misa, bukan persoalan kita punya kewajiban, namun persoalannya yang mendasar adalah kita diberi kesempatan ulang dalam kerapuhan dan kelemahan kita untuk kembali membawa Yesus dalam hati kita masing-masing, ya. Jangan sampai Sabtu Minggu membawa Yesus, nanti Senin sampai Jumat bohongi orang toh. Iya kan? Bukan itu maksudnya. Maksudnya kita disadarkan bahwa Advent sebagai masa penantian panjang itu kita tidak ditinggalkan. Namun diberi rahmat, diriku yang rapuh, yang lemah, yang sering jatuh ini tetap dicintai. Bahkan boleh untuk merengkuh Yesus yang diterima dalam Ekaristi untuk kita bawa. Harapannya sangat jelas. Bukan sekedar kewajiban, namun harapannya adalah bagaimana kita semakin pantas untuk membawa Yesus dalam hidup kita masing-masing itu. Sehingga hidup bagi saya pribadi bukan persoalan hanya sebatas berjalannya waktu, namun hidup adalah satu perjuangan. Bagaimana pada saatnya nanti perjuangan dan persembahan hidupku ini adalah persembahan yang membuat saya mampu untuk memandang Allah dalam kemuliaan. Itulah makna menjadi Katolik, ya. Menjadi Katolik itu adalah menjadi orang yang pada saatnya nanti bersama dengan Allah dalam kemuliaan. Namun untuk sampai ke situ kita dipanggil, yuk luruskanlah jalanmu. Kalau dahulu atau hari ini kita masih sering marah, dikurangi marahnya lah. Kalau hari ini saya seringkali masih membuli, kita kurangi membulinya. Kalau hari ini kita masih seringkali iri hati, kita tinggalkan iri hati itu. Demikian juga nilai-nilai yang jelek lainnya. Itulah cara meluruskan jalan bagi Tuhan. Tidak mudah memang, ya. Tidak mudah. Namun Yohanes telah menyerukan, sebagai seorang nabi, dia menegaskan kepada umatnya, kalau kalian ingin selamat, maka luruskanlah jalan hidupmu bagi Tuhan. Lu ngomong kalau dosa bagaimana? Yang ngaku dosa kan? Ngaku dosa itu bukan hanya soal pada saat Natal atau Paskah. Itu kan hanya aturan dogma, ya kan? Hendaknya orang Katolik itu sekurang-kurangnya ngaku dosa setahun 2 kali. Itu kan sekurang-kurangnya kok. Kalau ingin kurang terus ya setahun 2 kali saja. Namun kan mengaku dosa itu bukan hanya soal itu. Soal bagaimana saya mencoba untuk berani meninggalkan dan menanggalkan kelemahan-kelemahan sehingga hidupku menjadi lurus bagi Allah. Pertanyaannya menjadi penting. Lu Romo untuk apa? Itu semua kita buat, ya kan? Saya balik, mau selamat atau mau tidak selamat kan? Kalau ingin selamat, ya yuk kita luruskan jalan kita. Karena Injil yang kita baca ini bukan sekedar kisah, namun sabda Allah. Di mana sabda Allah itu menuntut kita untuk menjadi orang-orang yang tidak hanya mendengarkan, namun menjadi pelaku sabda. Dengan cara kita masing-masing, dengan panggilan kita masing-masing. Yang paling penting adalah saya diingatkan dan saya sadar, oh ternyata hidupku di dunia ini adalah Adventus, menantikan kedatangan Tuhan. Supaya kedatangan Tuhan saya tangkap dengan baik, supaya saya bisa bersama dalam kemuliaannya, saya berjuang. Dalam kelemahan dan kekurangan saya akan mencoba dan berjuang meluruskan
jalan bagi Tuhan. Apalagi setiap minggu diberi suntikan rohani, diberi vitamin rohani, ekaristi, mosok sih tidak bisa, ya kan? Terlalu kalau tidak bisa. Diberi rahmat demi rahmat untuk membawa Yesus dalam hidup kita. Bawalah dia dalam kepedulian, bawalah dia dalam pengampunan, bawalah dia dalam bela rasa, bawalah dia dalam kesetiaan, bawalah dia dalam saling mengampuni. Saya percaya kalau ini dilakukan gak usah khawatir. Apa yang diserukan Baruk saya kira akan terjadi. Kita akan menatap kegembiraan dan kita akan menatap kemuliaan, ya. Seperti yang sering saya katakan, kalau tidak percaya kita taruhan yuk, ya kan? Siapa yang mau lurus ikut saya, yang nggak lurus ikut siapa. Nanti kalau sama-sama dipanggil Tuhan, kita kelihatan toh, saya di mana dan Bapak Ibu di mana kan? Kan kita akan tahu persis nanti. Karena Allah itu tidak pernah bisa kita manipulasi. Allah tidak bisa kita bohongi. Yang tahu adalah hati kita, diri kita dengan Allah yang adalah Sang Pencipta. Maka selagi masih boleh dalam masa Adventus, boleh masih berziarah, masih diberi waktu, diberi kesehatan, kita berjuang agar hidupku lurus di hadapan Allah. Tuhan memberkati. Amin.